sekolah, budaya positif di sekolah. Kemudian pembagian tugas MPLS, yang ketiga pembagian tugas tambahan dari guru, kemudian pembagian jam, yang lima hal-hal yang terkait dengan pengembangan sekolah. Dengan agenda rapat yang sangat banyak ini sebenarnya kita harus berjanji kita, tapi bagaimana nanti kita akan laksanakan dengan baik. Oke, baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana segala berkatnya kita bisa dapat hadir kembali di sini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu sosialisasi peran guru. Visi sekolah, budaya positif di sekolah. Oke, baik, kita akan mulai yang pertama adalah sosialisasi peran guru. Bapak Ibu, kita mengingat yang kita di sana. Mungkin yang jurusan otomotif kemarin dan juga teknik produktif saya juga sudah disimulasikan sebagian. Bahwa apa yang menjadi peran guru itu tentu kita sudah sangat tahu. Tugas guru itu bukan hanya mengajar, bukan hanya melatih, tetapi itu juga mendidik. Bagaimana sosialisasi tentang peran guru ini akan kita kembalikan lagi, karena kebetulan untuk kita laksanakan besok pada kegiatan MPLS, ya, kegiatan MPLS yang akan kita langsungkan di sekolah kita. Terus kemudian ada visi sekolah. Kalau mengenai visi sekolah ini sudah kita bicarakan masing-masing ini saya pikir. Ini bukan hal yang baru lagi kepada kita, karena ini sudah pernah kita laksanakan. Kemudian budaya positif di sekolah ini mungkin yang berbeda. Oke, kita mulai ya dengan yang pertama. Jadi yang pertama kita kendalikan dulu diskriminasi budaya positif di sekolah kita ini. Apa yang termasuk? Apa yang akan kita bahas di sini? Kalau dikatakan diskriminasi, berarti saya membagikan kepada Bapak Ibu tentang budaya sekolah yang sudah ada di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin belum memahami hal ini. Tapi Bapak Ibu yang sudah bergabung sudah paham. Oke, kemudian ini juga kalau kita lihat dari gambar, ya, ini saya besarkannya. Ini juga mungkin kalau saya bilang ini gurunya sampai seperti inilah dia berpakaian di mana? Di sekolah, ya, ini di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita itu seperti yang saya pernah sampaikan, ibaratkan kita sebagai petani. Petaninya kita Bapak Ibu. Walaupun kita tidak langsung melihat cakul itu, tapi sebenarnya kita adalah petani. Siapa yang menjadi tanaman kita ini adalah siswanya. Siswa yang menjadi tanaman kita. Apa yang ditanamkan di sini? Di sini yang ditanamkan adalah kerjasama. Ya, kerjasama. Siapa yang bekerja sama? Guru dan siswa. Ketika seorang guru menunjukkan dia bisa berbuat seperti ini, otomatis ini semua tidak akan ada yang tidak bekerja. Mari kita tinjau diri kita. Sudahkah kita berbuat sampai seperti ini? Tidak ya? Tidak pernah kita berbuat seperti ini. Tidak pernah. Tapi inilah yang dilakukan ini sampai menjadi vokasi. Di mana yang dilakukan? Di luar jam sekolah. Bapak Ibu sebagai wali kelas, kita adalah orang tua siswa. Bapak Ibu yang menjadi orang tua, ini anak-anak kita ini harus kita tanya dan mereka seperti ini. Contohnya lingkungan kita di sekolah ini.
berantakan masih semua. Mari kita ambil waktu. Ini juga saya lakukan ketika saya SMK dulu menjadi wali kelas. Saya titipkan yang tepat kepada siswa saya, jadwalkan kapan kita bekerja untuk kerja taman depan dan luar dan taman yang dituju untuk kita. Bahkan untuk menghias kelas, kami ambil itu di jam luar sekolah. Karena apa? Supaya tidak mengganggu ke pembelajaran. Nah, ketika ini sudah muncul kepada seorang guru, maka peran seorang guru itu sudah sebagian dilaksanakan. Ya, karena bukan hanya mendidik tadi, kita juga mengajar. Nah, sesuai dengan program belajar Pancasila harus berakhlak juga kepada alam. Akhlak kepada alam ini tentu kita tidak mencintai lingkungan yang kotor, lingkungan yang penuh dengan sesuatu tidak kita cintai. Nah, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi antara pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan. Mendidik dan mengajar. Mendidik, bagaimana seorang yang terdidik? Berarti disiplin. Kalau dia sudah terdidik, berarti dia sudah mengembangkan potensi diri. Hanya melihat sampah, tidak harus disuruh lagi. Kalau sudah ditanamkan itu terus akan diambil dengan sendiri sampah. Nah, pengajaran adalah proses untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk percakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Kita di dalam kelas, ketika kita mengajarkan trigonometri di kelas ini, ketika kita memberikan pelajaran tentang misalnya agama, tentang nilai bangsa, ya, tentang present tense, maka situlah kita mengajar. Ya, itulah pengajaran. Proses memberikan ilmu pengetahuan. Siapa sumbernya? Guru. Siapa sumbernya? Buku. Siapa sumbernya? Buku, bisa dari media-media lain. Nah, sehingga siapa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah satuan pendidikan itu sendiri. Contoh SMK, HKBP, Lintong-Lintang, itulah pendidikan. Udah? Nah, apa fungsinya? Pendidikan berfungsi untuk tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi benih-benih kebudayaan yang kita tularkan kepada siswa kita ketika mereka nanti kembali ke dalam masyarakat, mereka akan dapat arti pendidikan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Masih 3 kalimat ini. Pendidikan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan. Pengajaran itu adalah proses memberikan ilmu. Pendidikan itu sendiri adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kepada siapa disampaikan? Kepada siswa. Ya, siswa kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Nah, inilah pendidikan yang mendidik. Tadi saya bilang Bapak Ibu semua dan saya adalah petani. Siswa kita itu adalah apa yang kita tanam. Siswa kita itulah padi. Padi yang bernaskah atau padi yang laku. Dari gambar ini tentu kita semua tidak setuju dengan ini ya. Tidak mau kita ini. Yang kita inginkan ini. Ketika kita melakukan yang baik akan nampak itu di sekolah kita. Output dari siswa kita. Bagaimana presentasi kemauan masyarakat kepada sekolah kita ini? Jika kita melakukan yang seperti ini hasilnya, maka sangat banyak datang siswa di sini. Karena sering diucapkan kepada cabang sekolah kita masih ada bulannya, maka berdatangan siswa. Kalau tidak ada lagi yang menarik di sekolah ini, masih tidak ada datang siswa. Gulanya tata tertib, gulanya disiplin itu, gulanya bapak ibu guru yang cantik dan modis kalau datang ke sekolah. Gulanya pengajaran bapak ibu di kelas itu. Kalau tidak ada lagi itu, maka inilah yang terjadi gersam, tidak disukai lagi kita. Karena tidak ada lagi yang menarik dari kita. Maka kita sebagai pendidik harus sebagai petani menjadikan padi itu seperti ini. Mas, di awal tahun ajaran ini bapak ibu, dengan melihat jumlah siswa kita yang sangat kasih sempurna, itu tanda tanya bagi kita. Tanda tanya, apa yang salah? Siapa yang salah? Oke, nanti akan terjawab sendiri dan saya sudah tahu jawabannya. Dan jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani atau tuhan. Kalau mau bagus sebuah
desain yang sudah didesain itu berarti butuh tukang yang handal. Udah ada desainnya, ini masih sesuai. Desain kamu mau gawe cuma. Nah, kalau tukangnya tidak bagus, maka rumahnya itu tidak bagus, fondasinya tidak kuat, maka bangunan akan rubuh bangunannya. Tetapi kalau tukangnya hebat, maka dia akan memperkirakan untuk dasar sekian, untuk fondasinya sekian, supaya ini tahan menanggung beban yang sekian banyak. Kalau misalnya lantai 10, maka dibutuhkan fondasi 10 kali dari fondasi biasa. Mungkin juga dengan PKM itu. Ketika PKM itu tidak bagus, hanya datang di ladang, bawa cangkul, siap itu masuk ke gubuk. Kalau sudah tiba waktunya makan, siap itu pulang. Apa yang terjadi? Tidak akan ada hasil. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, yang kita tanam sekarang tidak sekarang, tidak tua. Butuh waktu. Siswa kelas 1 itu, ini akan kita lihat hasilnya 4 tahun, 5 tahun. Tidak langsung sekarang kita lihat. Jadi kita berproses. Ya. Kebun adalah proses menuntun anak di dunia bahasa, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tutunan dan arah agar tidak hilang. Bapak Ibu, biar ini bagus. Apa yang pertama? Selain vitaminnya yang bagus, maka dasarnya juga harus bagus. Tanahnya harus bagus. Bibitnya juga harus bagus. Hanya bibit yang bagus, tidak ada tanah yang bagus. Dan tidak ada petani yang mengolah dengan bagus, tidak benar. Ya. Maka siapa ini pamong? Supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oke, nah, ini sebuah yang dihajat Dewan Ta'ala. Ingat sasam pulodo, rumah dia melakukan satu turi handa yang di mana kita ini sekarang. Di depan, di tengah, di belakang. Ya, di dia memposisikan wayang sebagai guru, kita melaksanakan yang terbaik kepada siswa kita. Mari kita berefleksi. Sekarang kita masuk budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat apa yang kebiasaan kita di sekolah? Bisa? Ibu guys? Apa yang menjadi kebiasaan kita di sekolah? Kebaktian setiap hari Sabtu. Oke, apa lagi? Kebaktian pulang sekolah. Terus? Iya, upacara tiap hari Senin. Terus kebersihan di hari Jumat. Olahraga setiap hari Jumat. Apa lagi? Kebaktian bulanan. Ada lagi? Mingguan tadi sudah. Ada lagi? Pakaian seragam. Apa lagi? Apa yang menjadi budaya sekolah kita ini? Jadi dari yang Bapak sebutkan dan Ibu sebutkan tadi, budaya sekolah kita itu masih hal-hal yang biasa. Ya. Masih hal-hal yang biasa. Apa yang sebenarnya yang harus berubah? Harus kita ubah ini. Budaya sekolah kita ini. Yang bagus tetap dipertahankan, yang tidak bagus dihapuskan dan juga harus dikembangkan. Terus tetap kita lumpuh di kesiswaan. Itulah kegagalan sekolah ini. Kita lumpuh di kesiswaan. Kita mengangkat bebek. Nanti akan kita lihat ya, kenapa saya bilang itu. Dengan siswa yang banyak bermasalah, itulah nilai kita Bapak Ibu. Itulah nilai kita. Saya tahu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Bukan Bapak itu sudah sangat mengejar sangat di sini. Tapi tetap kita masih lumpuh di sini. Karena masih apa? Belum kerjasama yang baik. Ya. Setiap hari saya selalu minggu upload di catatan GPH itu. Kadang kita lupa. Kalau hanya memindahkan itunya tugas BG, saya tahu kok siapa yang absen ini. Tapi hanya melihat di situ. Ketika itu tidak dapat, tidak tahu lagi apa tindak lanjut kepada siswa yang bermasalah. Apa tindak lanjut kepada siswa yang tidak masuk sekolah? Apa tindak lanjut kepada siswa yang cabut? Apa tindak lanjut kepada siswa yang melawan kepada guru? Putus sampai di sini. Terakhirnya apa? Sebentar lagi kita akan disebut dengan sekolah Texas.
ke finalnya, ke ujungnya, kita tidak tuntaskan setiap bermasalah. Nah, jadi ini yang mau kita lakukan dengan konsep disiplin positif merupakan unsur utama dari terwujudnya wilayah positif yang kita ciptakan di sekolah. Oke, lihat ini siswa kita kan? Siswa kita di mana ini? Di gereja. Sekolah kita adalah perguruan Kristen. Harusnya dengan kasih ikon sedikit nama pelanggaran yang terjadi di sekolah kita. Tetapi itu tidak kita lakukan. Karena apa? Belum semua terbuka. Coba mari berefleksi ya Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang sudah dicerahi tugas tanggung jawab sebagai wali kelas. Coba kita lihat dulu diri kita. Berapa orang kita yang aktif untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai di sini wali kelas yang sudah melaksanakan tugas kita dengan maksimal. Di pundak Bapak Ibu wali kelas, kalau contoh dikasih 20 siswa, di awal masuk sampai terakhir harus selamat melalui. Ada 24 siswa dikasih, di akhir juga harus sampai 24. Oke, ini ya, jadi ini harusnya terjadi terus-menerus, tidak musiman. Sama dengan senam pagi itu. Kalau budaya sekolah kita sudah hari Jumat, setiap Jumat kita laksanakan, yang kita laksanakan lah. Itu peraturan di sekolah. Dengan kebaktian pagi itu, kalau memang sudah begitu lah, mau tidak ada pemburu agama, siapapun harus ambil alih, laksanakan itu. Jadi konsisten dia. Siswa kita itu dengan kekonsistenan itu seperti itu. Sama dengan saya budaya sekolah kemarin saya sudah laksanakan. Saya salami siswa kita di gerbang. Ketika saya tidak di situ Bapak Ibu, maka kalian juga bisa menggantikan posisi seperti ini. Jangan siswa disuruh, tidak kalian dampingi. Disuruh siswa di situ. Mereka itu sama. Tidak ada bedanya. Jadi mereka tidak menghargai. Tapi ketika Bapak Ibu di situ, ambil alih, mari kita bekerja. Nah, sama juga dengan ini yang kita lakukan. Ketika misalnya satu orang bermasalah siswa, mari kita sama-sama menyelesaikan. Jangan satu orang yang keras, yang lain tidak mau. Jadi siswa berpsikolognya. Berarti kalau sempat seperti ini, berarti belum terpanggil betul-betul menjadi seorang. Oke, nah, ya, apa itu disiplin positif? Kita lihat. Saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu, disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan kemudian. Ingat Bapak Ibu, apa tujuan siswa yang bagusnya? Mengimbangi ilmu. Jangan udah dikasih Tuhan kepada kita siswa, semua itu berbuang. Artinya apa? Gagal kita, Bapak Ibu. Gagal. Tidak bisa kita rawat siswa yang sudah dikasih itu kepada kita. Karena apa ini? Kita ingat ini tujuan itu. Kebiasaan yang meyakini individu sebagai sah untuk nilai-nilai dibacakan harus disadari dan muncul motivasi dalam diri. Jadi seperti besok MPS ini harus kita tekankan kepada mereka. Mau 10 siswa itu, ketika itu betul-betul kita ajari, ya kenapa Pak Ibu? Tidak akan kecewa kita. Yang 10 ini berhasil menjadi siswa yang baik, disiplin semua, itu yang akan ditengok siswa yang lain. Datang di sini. Tapi dikasih kita 200 siswa, semua berkeluaran ke sana kemana. Tapi depan nol. Karena apa? Yang sedikit ini aja tidak bisa kita rawat. Bagaimana kita dikasih tanggung jawab yang besar? Oke. Selanjutnya, nah,
perilaku memiliki tujuan. Ada 3 teori motivasi. Termotivasi aku untuk menjadi guru di sekolah atau misalnya menjadi siswa di sekolah. Menjadi siswa yang baik lah aku. Untuk apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan akan hubungan. Kalau dia jadi siswa yang baik, otomatis dia tidak nyaman. Iya kan? Kalau dia siswa yang baik, berarti yang tidak nyaman itu tidak akan terjadi sama dia. Oke. Nah, termotivasi saya menjadi siswa yang baik untuk apa? Mendapatkan reward dan imbalan dari orang lain. Kemudian, termotivasi saya menjadi orang yang baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang benar. Jadi sama dengan siswa itu, Bapak Ibu, guru juga seperti itu. Ketika Bapak Ibu memiliki motivasi, maka Bapak Ibu tidak akan pernah mendapat hubungan timbul, baik langsung maupun tidak langsung. Anggota motivasi dong kita mengulang-ulang tahun. Saya tidak akan pernah menegur orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang buruk kan kita ya, udah bagus-bagus dikerjakan tugas dan kita tegur, ya kan? Tetapi kenapa kita tegur? Berarti tidak benar. Nah, aku termotivasi sebagai guru melakukan yang terbaik. Kenapa? Saya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Saya juga termotivasi karena apa? Saya menghargai diri saya sendiri. Saya tidak mau ditegur orang lain. Karena ini berujung sama Allah. Oke. Kemudian ini ya, saya bacakan ini ceritanya. Mungkin dapat jelaskan. Saya baca. Ibu anak sebelum kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu melanjutkan masuk di dalam kelas setelah jam istirahat usai. Sering tak boleh istri. SMK pasal ini orang loceng, hari bulan itu bagasan. Jika jungki terapai dari mejanya. Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena ibu anak sibuk memenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Itu baik? Benar ya? Akhirnya ibu anak sedikit cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi dia bikin ribet. Apa? Bikin stiker bintang. Siapa yang masuk di kelas dengan tertib, saya kasih stempel bintang. Nah, itu menarik kepada mereka, kita baca. Setiap murid-murid yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiringi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Ini masih kelas 2. Kalau dikasih penghargaan pasti senang. Sama dengan ini juga kemarin saya sudah ajarkan. Saya sudah bagikan juga di sekolah kita. Sebelum masuk Bapak Ibu di depan kelas bariskan dulu siswa. Disalami gitu. Terjadi baru. Dan kelompok BMC barang mana? Terakhir nama. Asal sifat sama. Tidak ada konsisten. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tentang tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anak selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anak sakit. Terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja. Saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali dan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa? Siapa bisa menunjukkan? Lembaga tidur naik. Pulang tidur manusia. Semua kalian aneh. Silakan. Mungkin Bu kendalanya karena seperti yang bilang tadi, tidak semua guru itu melakukan hal yang sama. Dalam seperti yang dilakukan di Ibu Anas tidak dilakukan pada kelas yang lain atau pada murid yang lain, hanya tertuju pada yang dilakukan Ibu Anas pada kelasnya sendiri. Oke, terima kasih kepada Pak J. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Oke, silakan. Karena mungkin Ibu Anas tadi itu memang disiplin dan siswa juga
sudah biasa dengan ibunya. Sementara Pak Heru mungkin tidak sedisiplin Bu Anas, jadi mereka juga mencontoh perilakunya seperti itu sih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Jika kita kaitkan dengan motivasi yang tadi ini, Sama tidak dapat penghargaan. oke, siapa yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Kalau menurut saya Bu, karena budaya yang sudah diterapkan oleh Ibu Anas tadi berubah dari yang membiasakan memberikan reward kepada anak-anak sehingga suatu saat tidak mendapat budaya yang berubah, tidak diberikan lagi reward, ya akhirnya motivasi orang itu pun berubah, kembali lagi ke kebiasaan atau ke budayanya yang mungkin kurang rapi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti di situ apa yang diinginkan siswa ini? Budaya. Harus ada apa? Budaya. Penghargaan. Iya, berarti harus ada penghargaan. Ini di kelas 2 SD. Bagaimana di SMK? Sama. Jadi selama ini kita ini 3 motivasi kita ini yang tidak kita rasakan. Ya. Jadi makanya di awal ini saya menunjukkan ini ya Bapak Ibu, dan ini harus nampaklah perbedaannya. Kita harapkanlah nampaklah perbedaannya. Meskipun siswa kita itu ketika dia sungguh-sungguh menanamkan ini, kali-kali siswa itu apa Andi? Harap baik masing-masing lah. Kita berperilaku sebagai kita ini. Dengan luar-luar. Semua bersih. Yang terjadi. Jadi kan mereka butuh penghargaan dari orang lain. Adanya siswa kita itu lari terus di dalam kelas. Kita lakukanlah pendekatan kepada mereka karena mereka juga adalah manusia. Oke, nah, menurut Bapak Ibu, selain stiker bintang yang dikasih Bu Anas tadi, apakah ada motivasi yang lain yang bisa diberikan sehingga siswa bisa perhatian? Oke, apa lagi? Apakah cara yang lain sehingga siswa ini bisa berubah? Kan tadi udah bikin stiker bintang. Apalagi adakah ada cara yang lain? Memberikan nilai plus. Pemberian nilai plus. Oke, itu. Ada lagi? Memberikan hadiah. Oke, bagus. Memberikan hadiah. Ada lagi? Bapak Ibu kan kita semua di sini udah berbeda. Pasti kita tahu. Makanya supaya ini tidak terjadi lagi di tahun ajaran baru ini, mari kita berubah. Ya, mari kita berubah Bapak. Oke, nah inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Ini yang kemudian profil belajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis ya, bahwa siswa itu harus memiliki. Saya tidak lebih dari 1.000 orang siswa. Jadi tulis saya di depan Bapak Ibu. Dari depan Bapak Ibu, siswa yang lebih 1.000 orang ini sudah lama kali berdiri, dia tak seperti ini. Disiplinnya luar biasa. Padahal mereka masih baru siswa yang baru masuk. Tertib semua dan berani. Saya sedang melihat pasukan pengibar paskibraka itu memang duduk di sini. Mereka sebenarnya saya duduk di depan. Karena apa? Siswa tidak ada seperti ini. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kau percayakan aku bisa duduk di depan ini untuk melihat mataku terbuka bahwa sebenarnya nilai 3 pun tidak layak pada sebuah kali. Ini bukan saya berbohong, Pak Eci bilang jelasnya disiplinnya semuanya Bapak luar biasa Bapak Ibu. Perempuan sama laki-laki sama semua. Tidak ada yang seperti di kita ini. Baru itu kulihat pasukan pengibar pasukan paskibraka yang seperti itu dia. Setengah lingkaran. Kalau biasanya 9. Saya sudah mengikuti kemarin di gubernur. Pengibaran bendera penerimaan begitu. Tidak seperti ini. Yang saya lihat itu tadi bertontonkan adalah yang sangat-sangat bagus. Saya sudah mengikuti upacara kenegaraan di Sumatera Utara ya, 3
itu diutamakan. Luar biasa tadi dan saya. Jadi ini harus ada. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kita bahas ini kemarin di sana. Berdiri belakang global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kita harapkan di siswa kita harus ada perubahan kita. Oke? Nah, ini juga kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Harapan saya Bapak Ibu, siapapun nanti yang menjadi wali kelas yang akan terpilih. Ini di setiap kelas sudah harus ada. Seperti inilah contohnya. Ya, harus ditempel itu nanti di sini. Di sini. Kalau tidak ada dendanya nanti diminta dari kantor. Tapi di setiap kelas di SMK atau KBP sudah harus ada keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjelaskan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemarin saya sudah share. Gimana caranya? Ini ditempel pakai stiker. Ya. Siapa yang menjadi wali kelas? Coba kita curah pendapat. Kita menginginkan kelas kita menjadi kelas terbaik. Kira-kira apa langkah-langkah kita untuk menjadi kelas terbaik? Coba sebutkan Bapak Ibu. Anak semuanya sebutkan dulu. Nah, berikan stikernya. Anak bagian. Tuliskanlah apa yang menjadi budaya positif di kelas itu. Pertama, setiap selesai masuk istirahat, tidak boleh lewat dari 5 menit sudah harus di kelas tulis. Menurut pendapat si Ani, udah? Tidak bisa tidak melaksanakan PR, mengerjakan PR. Ada hukumannya ketika dia tidak memakai seragam, memakai sepatu yang putih seperti tadi si Daud. Datang dari Loksan, semua siswa pakai sepatu yang kecuali dia. Di depan kalian dia usul keluar kau, mundur kau ke belakang. Benar. Siswaku bersepatu, belang-belang di sini. Ayo saya, untuk tidak ditanya-tanya siapa kasih pulang ke rumah. Ini, dia mau usul dia, mundur. Jadi harus ada peraturan. Keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas sama itu. Sepakati kalian nanti siapa yang menjadi wali kelas di kelas kalian apa saja itu. Ya, termasuk sampai ke GJD. Kemarin saya tanya Ibu, dengan ini yang saya buat ini berarti bisa mereka pakai handphone? Bisa. WiFi kita gratis sampai di atas. Tapi sepakati harinya. Dan itu dikonfirmasi di grup, dibuat seperti ini. Hari Kamis minggu depan tanggal contoh 25 matematika akan membawa handphone. Kepada siswa belajar matematika akan membawa handphone. Kepada Bapak Ibu melihat siswa saya memakai handphone pada jam belajar matematika ya, supaya dipersilahkan. Di luar jamnya tidak tanggung jawab Ibu. Ya, kenapa? Kita harus juga bisa belajar luring dan daring. Tidak zamannya lagi mengajar menulis di papan tulis Bapak Ibu. Tidak. Saya kirim kemarin file sama Ibu.
peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini abstrak. Nah, ya, ternyata berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan yang bermakna positif, kemudian singkat, mudah diingat dan dipahami, semua ikut berkontribusi. Dan malah dua pola pendapat membuat benefit. Harus pendapat mereka itu karena siapa? Yang mematuhi mereka. Kalau ada pelanggaran, maka konsekuensinya mereka yang akan dihukum. Nah, selalu meninjau ulang keyakinan kelas. Ada 10 contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini. Apa terjadilah sesuatu di luar yang ini, maka harus bisa kita tinjau ulang. Oh, ini bisa diterbagi, ini bisa dikurangi. Jadi inti sekolah ini bagus-bagus wali kelasnya, udah bagus itu di sekolah. Udah? Di sekolah itu ujung tombak sekolah adalah wali kelas. Gimana kita sebagai wali kelas nilai kita aja tidak kita dengerin. Gimana? Saya wali kelas lebih dari 15 tahun. Jadi ajudan makin bupati sudah pakai depan. Kebetulan saya MC hormat langsung. Udah pengen dia. Ibu-ibu wali kelas ibu sakit tadi tahu udah gede ibu. Hampir semua satu kelas kami jadi 36 siswa ibu ini masuk kelas 1, kelas 3 juga keluar 36. Ajudan makin depan. Maka kalau semua orang sudah kamu jangan bergaul sama. Langsung dah kami berpak punya dua tempat ini dari kelas. Jadi kesulitan kan kemarin kita sudah bahas kelak saya diingat sebagai guru apa. Ini kan saya sudah diingat sesuatu kan, sudah diingat saya memang seperti ini, tapi membuat siswa berhasil kan bagus saya dah. Sudah berpati keluar berpati dia kemana-mana bicara kemana udah lebih tinggi sebenarnya dari situs jabatan dari saya. Kemana-mana dia, beda dengan wakil bupati, di Jakarta dia ikut. Itu, kita dikenal sebagai dua. Oke, ini tadi ya. Nah, apa contoh kalimatnya? Ini bapak ini yang akan menjadi wali kelas. Kita lihat. Bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. Kan kalau orang berpikir kan, nah ini boleh dicatat ini bapak ini. Kemudian apa? Bersikap sopan dan menghormati diri. Jika sopan dan hormat itu dulu, kita selalu lupa siswa itu dulu. Bisa kita dekat dengan siswa, tapi kita harus jaga kita adalah orang tua. Ya. Jangan sepele siswa sebagai kita. Kita adalah orang tuanya. Kemudian apa? Bersikap jujur. Ini di mana-mana ini nilai yang sangat mahal ini. Jujur. Kalau sekali tidak percaya lagi dia sedang mandi. Kemudian apa? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Mereka itu ada di kelas. Cocok kan? Contoh kalimatnya. Kemudian apa lagi? Saling tolong menolong. Berdua mengerjakan tugas berulang-ulang, ya. Semuanya tahu. Wah, contoh kalau misalnya kerja kapan di belakang, jangan hanya 2 orang. Pasang. Nilai harus tolong. Kemudian hidup rukun dengan teman. Jangan dimuti temannya. Jangan dibuat perundungan. Ini asinnya. Kalau mau bayar satu teman sebetulnya Pak, itu kan? Itu udah salah satu. Tidak boleh. Ketika itu didengar KPI itu sekolah tidak boleh dicap ini. Tidak ada sanksi untuk yang membuat bully atau perundungan. Bapak, sebenarnya bully kita bapak ibu. Kalau ini nggak sampai membayar itu doang. Kita sudah dengar. Belum lagi keluar kata-kata. Kalau semua nomor, semua kata bukti tabutiasin pemerintah kan sudah baca teksnya. Bully. Makanya tubuh ada. Kalau Pak minta bully. Tapi kita yang semuanya takut. Karena tidak boleh sebenarnya. Kita itu sama manusia. Harus kita hargai. Karena kita juga selalu ingin dihargai kan? Tidak pernah kita tidak ingin dihargai. Oke, nah ini lihat ini. Mana terjadi di sekolah tak mau. Besiring.
yang berlaku secara umum. Dan ini ada peraturan yang mengatur. Contoh, sekolah kita kemudian. Kalau kedapatan itu dia mencuri yang bukan miliknya, maka dia harus dihukum. Karena dia mengambil yang tidak miliknya. Masuk lagi tidak dari tempatnya. Masuk orang dari pintu loh. Ini dari bukan pintu lagi sampai sudah merusak, maka hukuman. Nah ini, kalau duduk di sekolah dah, jadi dah karang BH rasa orang minggu. Dah karang BH hukuman itu minggu suku bayi kerana. Kenalan atas konsekuensi. Karena sudah ada kesepakatan kelas. Ada konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian tindak atau telah salah yang dilakukan. Masalah. Padahal dari kesepakatan kelas dilarang cabut. Hukuman sangat tidak. Karena sudah ada peraturannya, maka yang kita lakukan konsekuensi. Apa contohnya? Contohnya konsekuensinya adalah bersihkan kamar mandi. Tangga hukumnya kan? Apalagi konsekuensinya? Perutnya sudah tanam bunga ini ya. Nyampe di bagian. Hukum apa tadi? Dan ada kita lakukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Catat ini tidak lempar. Ya? Jadi kita hindari lagi kekerasan fisik di sekolah. Dan memang dari solusi dalam masa ini tanpa siswa menjadi proses penjara. Kondisi itu kan penjara hukum. Menurut saya memang betul-betul tidak akan ada bahaya bagi kita sebagai guru. Nah, selanjutnya institusi memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan keyakinan individu. Itu menurut kemudian cara 5 lembar dan berarti restitusi. Udah, jauh makin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kita dapat belajar pada hari ini. Supaya kita tahu bedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Hukuman penjara dan ya hukuman sekolah. Hukuman penjara 5 tahun, itu kan? Dahkah di sekolah hukuman sekolah 5 tahun tidak ada, karena di sekolah tidak dikenal hukuman di Bapak Ibu jangan lagi. Apa konsekuensinya? Apa restitusinya? Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, nah nih saya ambil contoh. Si IPA kurang menguasai belajar matematika ini, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih sering banyak diam atau menggambar di pelajarannya. Sering kita jumpain? Sering. Bahkan buku yang lain dibuka ya kan? Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seniornya di sini, bukan Ibu JN, menanyakan pertanyaan, si IPA itu menjadi guru. Itu kan? Sering kan? Bukan hanya matematika ini sering kan? Iya. Kemudian dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi dalam pada saat berupaya menjawab. Alamiah, karena dia tidak memperhatikan. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Maka Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan luar biasa. Dan menahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Paham kita kan? Masalah lagi sesuai. Tanya tuh si mana matematika ya? Tiba-tiba, oh, lupa. Kadang-kadang tuh si dia tasnya. Nak karuan musik, nak kelihatan kesini dengan rong saya tak kasih. Berdiri kau di sini, angkat kaki, pegang hidung. Sering deh, sering. Hidung dan biasa. Metal doang, itu. Nah, kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan pilih jawaban di bawah. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap? Saya tidak setuju karena itu juga bisa seperti yang kami ikuti kemarin kebetulan tentang psikologi kan Bu, itu bisa merusak mentalnya juga.
sama seperti yang kita pelajari juga pas di sini sama yang di Dolus Tambun, dia akan jadi pengalaman negatif seperti itu ya, yang membuat dia mungkin akan benci sama matematika, bukan hanya gurunya saja kan. Ya tidak setuju sama tindakannya si Bu yang harusnya kita lakukan, harusnya sebagai guru. Makanya nanti kebetulan yang kemarin itu kan Bu akan ada katanya nanti lanjutan, dan yang ibu kemarin akan jadi panitia untuk nggak cuma di rumah sakit aja tapi guru juga, karena kan penting untuk psikologi. Harusnya kita bisa melihat kalau dia itu memang lagi gugup, ya udah sebaiknya kita biarkan dan kita suruh anak-anak yang lain tertib, bukan malah menunggu dia maju lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Nih, apakah disetujui oleh Ibu Jen dan masih setuju? Setuju dengan tindakannya? Tidak setuju kan? Wah, saya. Kenapa? Kalian tidak setuju dengan Pak Seno? Kenapa ini ditanyakan? Karena kita guru, kita pernah melakukan itu. Makanya kita di awal pembelajaran ini diajak untuk berkaca kepada diri kita supaya tidak melakukan lagi seperti itu. Karena apa? Selain itu yang tadi, ini kan kenangan yang pahit lah depan. Bekas dulu, sakit itu. Terus nanti itu dengan bahkan mungkin pulang sekolah dari situ akan menggulai dia. Ya kan? Karena apa? Minggu lalu kau nggak main, kau di bukunya, kau bilang menunjuk. Waktu kelas 2 kau seperti ini ya kak. Kau ingat teman kita udah alumni lah. Siapa yang kemarin itu di buku ibu? Ya kan? Jadi belajar kepada ibu. Nah, nih nomor 2. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba dipilih. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kalau memilih hukuman, kenapa? Ya karena izin menjawab. Karena di cerita tersebut dikatakan memang itu karena spontan Pak Seno meminta si IPA itu untuk mengerjakan soal atau menjawab pertanyaan. Tidak dijelaskan di situ apakah pernah sudah membuat kesepakatan terhadap kelas atau tidak. Iya, Mas ya. Jadi itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Oke, nah lihat ini. Ini kebutuhanku. Ada yang berlipat kebutuhanku. Bapak Ibu juga ada 5 kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Penguasaan. Menunjukkan bahwa saya berkuasa di sini. Saya lebih, kalau dari Pak kecil, awal penguasaan pada anak, awal pada bengkel. Contoh, misalnya Ibu Pak Eres dari kelas contoh ini, sebuah kelas. Wah, ini kan kelasku, saya lebih berkuasa di sini. Saya pastikan juga Bapak ini, kelasku itu, saya lebih berkuasa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, menunjukkan kekuatan. Yang kedua apa? Merasa terima. Love belonging. Coba ya, datang kita ke sekolah, ke kantor guru. Ini sering ini saya lihat. Datang Bapak Ibu ke kantor guru. Tiba-tiba semua temannya dia. Dia ada bicara sakit. Sakit kan? Karena apa? Ini kebutuhan kita harus merasa diterima. Jadi mulai sekarang jangan seperti itu. Siswa juga seperti itu. Kalau datang teman kita, hai ibu yang datang ya ibu, sini, ya kan? Datang yang lebih tua dari kita berdiri, kita duduk, datang yang lebih tua, silakan duduk di sini. Pasti, boleh, kesannya kan? Ibu aja, kamu kasih pasangan apa? Berarti merasa diterima. Perlu, ini perlu. Kemudian apa? Kebebasan. Ini mau bebas aku. Saya sekolah ini ada aturan, tapi seringnya kita mau pengen bebas kan? Sering, mau aturan. Nanti kedua lebih bebas di luar sekolah pak. Karena ada juga di sini kebebasan. Kemudian apa? Kesenangan. Wah, setiap kita pasti inginkan kesenangan. Apa kesenangan? Salah satu kesenangan kita adalah handphone. Bapak Ibu rata-rata handphone kita itu kita pegang itu baru sedikit
handphone kan? Semua data masuk dari handphone, dikirain lah sama dengan pola pikir mereka, karena mereka anak-anak yang mereka inginkan adalah kesenangan, padahal kita adalah bekerja. Seperti materi ini, kalau tidak kita di Dolok Sanggun pas bapak itu dengaran dan kegiatan yang lain, saya pegang handphone saya bikinkan materi ini, ya kan? Berarti apa? Yang kulakukan tugas, bukan untuk mencari yang kesenangan yang tidak bermanfaat. Kesenangan kita apa? Oh, pengen tahu status orang lain, gitu kan? Kerjanya harus dititipkan membuka-buka, wah anda berbicara, oh siapa buat, gitu kan? Oke, berjalan di siapa? Oh dapat umur siapa? Tanya, yang tentukan siapa? Telkomsel. Sampai bisa mati-matian kita mencari uang 100.000 membeli pakai. Mereka ini pengen masih ada semua nikmatilah kesenangan itu. Aku yang kaya raya katanya. Malah nggak senang bu, jadi stres beol jalan-jalan. Tidak, kita lihat di handphone itu orang jalan-jalan ya kan. Orang kita lihat jalan-jalan, kita nggak jalan-jalan. Kita lihat orang mandi-mandi, apa maksudnya? Melakukan waktu udah, yang penting gitu kan? Nah, jadi ini kesenangan. Ya dengan handphone itu batasi memakai handphone tidak bermanfaat. Pakai handphone itu pelatihan ilmu yang baru. Nah, kemudian terakhirnya ini paling mendasar adalah tujuan kita bertanding. Bapak Ibu kan mau dokter menjadi guru di SMK HKBP maka bertanding kita. Banyak sumber kehidupan yang lain. Tetapi kebutuhan dasar kita ini untuk survive, bertanding. Itu kebutuhan dasar itu. Saya harus menunjukkan eksistensi saya sebagai apa. Itu yang membuat kita bertahan. Oke, nah ini kemarin di Dolok Sanggun saya sudah katakan ini yang TKR. Inilah 5 posisi kita. 1, penghukum. Bahwa kita hukumi siswa kita. Bagaimana membuat orang merasa bersalah. Kau cuci juga kalau berjalan ke sekolah mau narik. Dan hukum di sini. Pasal itu gimana? Pasal saya main. Gambar. Ayo dong. Oh, kalian sudah jawab. Itu mengatakan. Jadi ternyata cuma pembelajaran. Itu merasa bersalah. Bagaimana kok? Jadi di sini kita mau baik. Kemudian apa posisi dari kita sebagai teman? Kayak peran yang dilakukan. Sebenarnya kita harus bisa menjadi teman bagi siswa kita. Kemudian apa? Memantau. Ayo gue mengharapkan nasi jadi jelek. Tapi kayak mana pekerjaan? Di sini hal memantau memang. Ya. Kemudian apa? Sebagai manajer, pengatur di sini. Ya. No, ini dicatat nih. Orang menghargai 5 posisi kursi dari ini. Pengguna, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman dari siswa, sebagai manajer, sebagai guru, kemudian sebagai monitor atau memantau. Nah, order dan lain sistem atau hukum. Konsekuensi sudah paham, hukuman sudah paham, sudah kan? Sekarang tes, sudah pernah dengar ini? Belum. Ya makanya syukurlah masuk SMK HKBP kita bisa melakukan ini. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalah. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan menentukan langkah yang tepat untuk pemecahan masalah. Oke, nah ini segitiga. Ada 3. Ini nanti akan kita pantau. Ada videonya. Guru ini perlu seminar orang guru ya. Dan mulai kelas juga kepada kita lah semua. Tapi yang paling penting adalah pendidik yang harusnya. Anak sekolah berhadapan dengan siswa. Nah, ada namanya segitiga. Berarti ada 3. Apalah yang pertama? Ini menstabilkan identitas. Inilah yang pertama. Nanti ada contoh langsung paham kita. Kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan.
dulu stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi dulu tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Oke. Setiap orang pernah melakukan kesalahan? Ada masih yang bersalah di sana? Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kung ini dulu poin siswa kami. Udah jauh di mana? Jadi aku akan kasih hasil. Apa yang ada? Orang ini nggak tahu kesini. Nggak begitu. Nah, terus saya memang kan orang tahu memang. Tapi bapak lucu, nggak lucu, ya benci. Tapi begitu dulu. Berarti apa yang nggak bisa? Kan? Berarti langsung ada nanti tidak lagi pendidikan manusia itu. Mungkin nggak manusia. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa kelak? Ikut suku lupa memang. Oh ini yang kan? Nih, kamu tentu punya anak 9 tahun. Masa kau masih jadi banget? Ayo lupa. Karena masa dia aja. Ayo berjanji rumah aku di sana. Oh, adakah cara yang lebih efektif yang dapat kamu butuhkan asal namanya semua? Kemudian nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa kalau menaruh di situ? Jika mengatakan ayo kita terus sistem cuma disiplin positif. Oke. Sebelum di sini, sebelum dia terima kasih kita lihat dulu. Ada contoh di sini.
Jadi posisi kontrol guru yang paling utama di kita bukanlah sebagai pembuat rasa bersalah, bukanlah sebagai pemantau, bukanlah sebagai teman, bukan juga sebagai pemimpin, tapi kita harus sebagai manajer. Nah, dilakukan kan? Bapak Ibu sudah pernah dilakukan? Berhasil kan? Maka untuk itulah ya waktu pembelajaran tahun ajaran baru ini supaya berubah kita sekolah kita ini lebih baik ke depannya. Jadi ketika itu kita lakukan nanti kerjasama yang baik dari kelas kesiswaan, kemudian bapak ibu guru semua, kepala sekolah, maka sekolah ini akan lebih baik. Nah, itulah budaya positif yang bisa saya bagikan untuk kita. Bapak ibu mungkin sudah pernah dan mungkin pengetahuannya lebih banyak dari saya. Kita sama-sama berbagi. Makanya saya berikan ya ini karena tugas kita adalah sebagai guru sekolah ini. Kita mengujiakan manusia sesuai dengan topik belajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah selesai ya, lebih daripada 1 jam untuk hari ini. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Pas. Mau tanya dong? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi lagi? Oke. Baik, terima kasih. Kita akhiri untuk nomor 1. Nomor 1. Sosialisasi peran guru, visi sekolah, budaya positif di sekolah. Mari kita tepuk tangan untuk kita selesai.